Tanggal 22 Maret tahun 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membebankan biaya masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang dari Tiongkok. Sementara barang-barang dari negara lain tidak diberlakukan tarif biaya masuk yang tidak masuk akal. Entah apa alasan Donald Trump mengambil kebijakan ini, mengingat Amerika sangat diuntungkan dari pajak masuk yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya dari pasar Cina dalam 2 dekade. Sampai akhirnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina berkembang menjadi perang dingin di mana ideologi antara kedua negara dibawa-bawa. Mungkin banyak yang bingung dengan kebijakan Trump saat itu, tapi sebenarnya Trump sedang mencoba menyelamatkan ekonomi Amerika. Hubungan dagang dengan Cina memang membantu Amerika Serikat dalam bentuk harga yang lebih murah bagi konsumen dan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika dari akses ke pasar Cina. Tidak bisa disangkal, konsumen Amerika memang mendapat manfaat dari barang-barang murah Tiongkok. Tapi di sisi lain, perdagangan antar keduanya sangat tidak seimbang karena Cina justru dapat surplus perdagangan lebih besar ketimbang Amerika Serikat. Menjalin hubungan dagang justru membuat Amerika Serikat terus mengalami defisit perdagangan. Bukan cuma saat Trump memberlakukan beban bea masuk terhadap produk Cina. Sebenarnya kalau defisitnya tidak terlalu parah, mungkin Amerika Serikat bisa memaklumi. Tapi defisit yang terjadi setiap tahunnya terus tajam. Puncaknya pada 2018, di mana defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina mencapai 419,5 miliar US dollar. Defisit inilah yang mengakibatkan perang dagang Amerika Serikat dan Cina pun pecah karena usaha Amerika mempertahankan kekuatannya sebagai negara nomor 1 dunia. Donald Trump lalu memutuskan langkah proteksi untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat dengan memberlakukan tarif impor untuk produk-produk Cina yang dianggap merugikan. Trump saat itu memutuskan menaikkan bea masuk impor yang tinggi hampir di semua barang-barang dari Cina. Impor Tiongkok yang mencapai 250 miliar US dollar. Tarif impornya meningkat dari 25% menjadi 30%. Imbasnya apa? Impor Amerika Serikat dari Cina turun tajam karena peningkatan harga produk Cina di pasar Amerika. Itu karena banyak perusahaan Amerika Serikat memilih untuk membebankan harga yang lebih tinggi ke konsumen terhadap barang-barang dari Cina. Tarif Amerika yang tinggi terhadap barang dari Cina membuat pemain lain jadi lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat yang akibatnya adalah pengalihan perdagangan. Tarif yang diterapkan Trump untuk menyelamatkan neraca perdagangan nyatanya tidak mencapai tujuan, tapi justru menurunkan animo perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Lalu apakah Cina diam saja? Tentu saja tidak. Mereka lalu membalasnya dengan juga memberlakukan tarif impor untuk produk-produk Amerika Serikat. Cina menaikkan tarif produk daging dan barang aluminium yang mencapai 25% dan memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat, termasuk almond dan apel. Cina juga melaporkan Amerika Serikat ke WTO tentang tarif impor baja dan aluminium yang meninggi. Jika tujuan Amerika Serikat untuk melemahkan perekonomian Tiongkok, nyatanya itu gagal. Cina sukses mengembangkan pasar alternatif untuk meminimalkan dampak negatif dari perang dagang. Pengurangan ekspor ke Amerika Serikat diimbangi dengan peningkatan ekspor dari negara-negara lain. Bahkan, pangsa pasar ekspor global Cina mencapai rekor tertinggi dan sebaliknya impor Cina terus menurun. Namun, perang dagang ini tetap berefek pada Cina karena menyebabkan pangsa barang-barang manufaktur Tiongkok turun, meskipun bisa diimbangi dengan peningkatan dari negara-negara Asia lainnya. Penurunan ekspor Tiongkok paling tajam terjadi pada produk-produk yang memang dikenakan tarif paling tinggi seperti semikonduktor, perangkat keras TI, dan beberapa barang konsumen dasar seperti pakaian dan furniture. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang justru dapat imbasnya, terutama perusahaan Amerika yang sangat bergantung pada pasar Cina. Salah satunya perusahaan teknologi terkenal Apple. Dalam perang dagang ini, Apple sebenarnya adalah perusahaan paling sensitif terhadap konflik antara Amerika Serikat dan Cina. Mengapa? Apple memang teknologi Amerika, tapi produk ini diproduksi di pabrik-pabrik Cina. Bahkan, pertengahan tahun 2019, Apple dan 50 perusahaan besar terpaksa harus menarik produksinya dari Tiongkok karena perang dagang. Belum lagi Apple harus menghadapi sengketa hak kekayaan intelektual, dan ini semua mengguncang bursa saham.
Setelah hampir 2 tahun ketegangan, pada tahun 2020, Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan fase 1 yang mencakup komitmen China untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat dan mengatasi masalah terkait kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi. Perjanjian perdagangan fase pertama ini secara resmi ditandatangani oleh Trump dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Liu He. China setuju untuk membeli tambahan barang dan jasa Amerika senilai 200 miliar US dollar selama 2 tahun berikutnya. Tapi pada kenyataannya, China hanya mengimpor barang-barang Amerika Serikat senilai 100 miliar US dollar dari target 173,1 miliar US dollar, yang artinya China hanya memenuhi sekitar 59% dari yang sudah disepakati. Amerika Serikat langsung menuding kalau China tidak komitmen dalam perjanjian itu, dan ini dijadikan alasan untuk terus menekan China. Padahal, alasannya karena target 200 miliar US dollar tidak realistis. Terlebih karena China harus berupaya untuk mengatasi guncangan pandemi, resesi ekonomi global, dan hambatan dalam rantai pasokan. Hal ini yang kemudian menumbuhkan bibit perang dagang mulai muncul kembali, tapi bukan lagi perang tarif. China mulai melakukan percepatan pengembangan sains dan teknologi untuk melepas belenggu atas ketergantungan perdagangan dengan negara lain. Jadi, China pada akhirnya harus mengandalkan inovasi ilmiah dan teknologi, termasuk dalam hal pengembangan teknologi semikonduktor. Ini yang paling diwanti-wanti oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena dalam tren perkembangan dunia yang semakin canggih berbasis teknologi digital, komponen semikonduktor punya peranan yang sangat vital dalam banyak hal. Semikonduktor atau chip ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan atau pengembangan industri berbasis teknologi. Hampir semua peralatan elektronik, semua yang ada di rumah, menggunakan komponen semikonduktor. Di level yang lebih canggih, komponen ini juga ada di komputer, kemudian ponsel yang sekarang sudah jadi kebutuhan pokok manusia. Yang lebih canggih lagi, komponen semikonduktor juga jadi kunci dari terobosan AI. Tanpa ada komponen ini, AI tidak akan bisa terwujud. Selama ini industri semikonduktor China disokong oleh produk yang diimpor, mulai dari mesin produksinya sampai jumlah komoditas produk jadinya. Negara-negaranya adalah Amerika, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. China bahkan jadi tujuan ekspor semikonduktor yang paling besar di dunia. Untuk tahun 2021, nilai transaksi negara-negara eksportir dengan China mencapai 383,6 miliar US dollar. Besarnya pangsa pasar China karena berbagai produk skala global dirakit dan dipasarkan ke seluruh dunia dengan label Made in China. Termasuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri yang salah satunya itu untuk memodernisasi militer China. Melihat pola rantai itu, China berpotensi besar mengembangkan berbagai teknologi yang akan memperkuat posisi geopolitik China. Amerika Serikat dalam hal ini berupaya membendung akselerasi teknologi semikonduktor dari China. Caranya adalah dengan memberlakukan pembatasan penjualan produk beserta perangkatnya ke China. Nah, untuk itu, Amerika Serikat mengajak Belanda dan Jepang untuk ikut mendukung kebijakannya dalam menghambat akselerasi teknologi dan menghentikan ekspor komoditas ini di China.